Kita akan belajar untuk membuat laporan keuangan, yaitu yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan nanti laporan posisi keuangan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang kertas kerja atau worksheet. Di dalam kertas kerja ini, kita sudah memisahkan yang mana akun-akun yang digolongkan ke dalam laporan laba rugi dan ke dalam posisi keuangan. Jadi karena sudah ada worksheet-nya, ini akan memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan. Jadi kalau kita perhatikan di kolom laba rugi seperti ini, di sini sudah kita klasifikasikan akun apa saja yang masuk golongan laba rugi. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah pendapatan jasa, ada kemudian beban, ini beban semuanya, dan kemudian ada pendapatan sewa. Jadi semua yang termasuk ke dalam kolom laba rugi ini kita akan pindahkan dan akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, jadi ketika membuat laporan laba rugi, apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu nama perusahaannya. Kemudian ini adalah jenis laporan yang sedang kita buat, dan kemudian ini periodenya. Nah, seperti yang tadi, pendapatan isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban-bebannya. Jadi pendapatan itu ada dua jenis, yaitu ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Kita tuliskan masing-masing angkanya. Jadi total pendapatan itu ada Rp333.100.000. Ini hasil penjumlahannya. Kemudian kita klasifikasikan beban operasionalnya. Bebannya kita semua tuliskan di sini, semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan atau jangan ada yang ditambah. Nah, jadi setelah kita insert semuanya, jumlah beban operasionalnya ada Rp319.450.000. Jadi kalau kita kurangkan pendapatan dikurang dengan jumlah beban operasional, itu namanya adalah laba bersih sebesar Rp13.650.000. Nah, jadi ini harusnya kita cross check ke sini. Jadi ini adalah sama Rp13.650.000. Oke, kalau misalnya seandainya setelah dikurangkan pendapatan, dikurang beban, tidak sama dengan angka yang kita dapat di worksheet, kemungkinan ada yang salah. Ada kemungkinan salah angka, atau ada beban yang tidak dimasukkan, atau ada yang justru yang dicatat 2 kali atau selebih yang lain. Oke, jadi gampang ya. Jadi tinggal kita pindahkan saja yang dari kolom laba rugi dari worksheet, tinggal kita pindahkan saja. Jadi pendapatan dikurangi dengan beban, itu namanya laba bersih, maka kelihatan sama di sini laba bersihnya. Berikutnya yang kedua adalah kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Caranya juga seperti yang tadi, pertama sekali kita tuliskan nama perusahaannya. Ini laporan yang sedang kita buat adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang berikutnya adalah ini periodenya. Kita untuk membuatnya itu adalah untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2019. Laporan perubahan ekuitas itu diawali dengan ini terkait dengan namanya modal atau kepemilikan dari pemilik perusahaan tersebut. Jadi kalau bisa kita lihat di sini adalah modal awal. Modal awal ini sumbernya dari mana? Dari sini, dari daftar saldonya. Yang ini modal heksa. Itu tidak ada yang berubah ya. Pertama itu adalah modal. Ini disebut dengan modal awal, 220 juta. Maka kita tuliskan 220 juta. Modal awal ini akan dipengaruhi oleh 3 hal. Nah, jadi kalau ada investasi tambahan, maka akan kita jumlahkan. Kemudian kalau ada laba bersih, semakin banyak labanya, kalau perusahaan laba, itu akan juga menambah modal perusahaan. Nah, kemudian ada di sini adalah prive. Prive itu berarti itu artinya adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, jadi kalau ada pengambilan pribadi oleh pemilik, itu tentunya akan mengurangi. Jadi kalau kita lihat di sini, labanya hanya 13 juta sekian, sedangkan yang diambil, yang ditarik dari perusahaan itu ada sekitar 15 juta. Berarti
di sini terjadi penurunan ekuitas pemilik. Nah, jadi penurunannya sebanyak berapa? 1.350.000, yaitu 13.650 laba, tetapi kita hanya punya kita menarik sebanyak 15 juta. Jadi yang ditarik lebih besar daripada laba yang dihasilkan. Jadi terjadi penurunan ekuitas pemilik. Oke, nah sebaliknya jika seandainya labanya masih lebih besar, berarti tinggal dikurangkan saja dengan preventnya. Harusnya ini tidak minus kalau labanya lebih besar. Oke, nah jadi awalnya Hexa itu memiliki modal 220 juta. Setelah melakukan operasional ada laba sebenarnya, tetapi dia juga mengambil uang dari perusahaan lebih besar sehingga terjadi penurunan ekuitas pemilik. Maka modal akhirnya tinggal 218.650.000 ini dari 220 juta dikurangi dengan 1.350.000. Oke, jadi di sini saya juga berikan tanda panahnya yang supaya kelihatan sumber angkanya dari mana. Oke, baik, yang ketiga kita akan melihat cara membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu juga sebenarnya sudah ada di sini di worksheet-nya, kita tinggal pindahkan saja. Berarti yang belum masuk ke dalam laporan laba rugi dan belum masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas itu akan masuk ke dalam posisi keuangan. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini akan menunjukkan seperti persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari di awal, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Maka di sini nanti kelihatan total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Kita akan lihat satu persatu mulai dari aset. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Oke, yang masuk ke dalam aset lancar itu ada kas, ada piutang, asuransi dibayar di muka, bahan habis pakai. Nah, angkanya ini ada dari worksheet ini juga. Nah, jadi angkanya yang 7.500, 39.800 itu ada dari sini. Dari kolom posisi keuangan. Tinggal kita pindahkan saja, ambil datanya dari sini. Dari worksheet pada kolom posisi keuangan. Karena kita sedang mengerjakan laporan posisi keuangan yang ini. Nah, jadi berikutnya adalah sudah kita masukkan aset lancar di sini, total aset lancarnya. Setelah kita masukkan ada totalnya segini. Kemudian ada aset tetap, itu terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Ada 3 dari data yang kita punya. Nah, jadi di sini hati-hati. Ada tanah, tinggal kita buatkan angkanya datangnya dari worksheet ini. Kemudian gedung, nah perhatikan di situ ada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini akan sebagai pengurang dari gedungnya. Oke, jadi untuk melihat angkanya yang sebenarnya gedungnya ini nilainya berapa, yaitu nilai harga gedungnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan, maka tinggal 56.500.000 rupiah. Begitu juga peralatan, ini harga peralatan dikurang dengan akumulasi penyusutannya, maka sisanya tinggal 34.500.000 rupiah. Oke, ini setelah kita totalkan, total aset tetapnya itu adalah 203.500.000 rupiah. Aset tadi terdiri atas 2, ada aset lancar, ini totalnya, dan aset tetap, ini totalnya. Jadi total aset terdiri dari total aset adalah aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Jadi 53 juta ditambahkan dengan 203.500.000 rupiah menjadi 256.500.000 rupiah. Itu adalah di kolom aset di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas pemilik. Masih ingat kan persamaan dasar akuntansi? Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jadi kita lihat di liabilitas. Liabilitas juga sebenarnya ada liabilitas lancar dan ada
liabilitas jangka panjang namanya. Hanya saja dari yang kita punya itu semuanya adalah liabilitas lancar, maka saya buatkan saja ke total liabilitas. Liabilitas itu adalah terkait dengan utang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada utang usaha, kalau nanti coba dicek lagi worksheet-nya, ada utang usaha. Kemudian hati-hati di bawah itu di penyesuaian ada utang upah 24 juta yang ini. Kemudian ada sewa diterima di muka Rp1.350.000. Jadi total liabilitasnya adalah Rp37.850.000. Oke, kemudian kita cek ekuitas pemiliknya sekarang berapa. Ekuitas pemiliknya itu sama dengan modal akhir dari pemiliknya setelah kita buat laporan perubahan ekuitas tadi. Jadi tinggal kita kopikan saja. Modal akhirnya adalah Rp218.650.000. Jadi tadi ini adalah kolom total liabilitas tambah ekuitas. Total liabilitasnya Rp37.850.000. Kemudian ekuitas pemiliknya Rp218.650.000. Kalau kita totalkan sama dengan Rp256.500.000. Jadi kalau kita bisa lihat di sini total aset sudah sama dengan total liabilitas dan ekuitas pemilik. Nah, jadi seperti ini cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Oke, sekali lagi kita lihat dan kita coba lihat keterkaitan dari setiap laporan. Jadi hasil dari laporan laba rugi itu adalah laba bersih. Dan laba bersihnya ini akan kita gunakan di dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi data dari laba rugi akan kita gunakan di laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas, hasil akhirnya itu adalah kita untuk mengetahui modal akhir. Nah, modal akhirnya ini akan kita gunakan pada laporan posisi keuangan. Seperti ini. Sampai akhirnya kita tahu bahwa total aset itu harus balance dengan total liabilities tambah equity. Nah, demikian caranya untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan posisi keuangan yang kita sudah memiliki alat bantunya itu adalah worksheet atau kertas kerja. Semoga membantu.